Memang kalau secara instan, kalau secara pribadi untuk kepentingan saya pribadi, saya bangun kantor. Saya bangun kantor artinya hampir 120 miliar satu perkantoran yang bangun untuk kami. Ya. Nah, uang 120 miliar itu kalau 1 kilo 13 sudah 40 kilometer. Rakyat bisa menikmati jalan yang bagus. Kan cuma dua ada pilihan kita saat ini. Ya karena kita daerah baru, keuangan kita juga orang bilang banyak. Ya banyak itu kalau saat kondisi kita dalam keadaan cukup baik. Tapi kalau ada jalan kita rusak, gedung belum ada, uang 45 triliun sekarang itu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Raja Serampu Abdril. Hari ini kita menemui pemimpin Kabupaten Pemekalan bersama Tangilir, Bapak Bupati kita Haji Heri Hamalino. Dalam hal ini kita masih akan membahas terkait seputar Kabupaten Pali ini, yang mana banyak hal-hal yang belum dimengerti oleh masyarakat, namun banyak juga yang mengerti tentang hal Kabupaten Pali. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Soni. Bung Soni, Bung Pak Bupati, sedikit hal yang kepengen kami tahu tentang kemampuan dari Pak Bupati. Bagaimana Pak Bupati ini bisa membangun jalan di seluruh Kabupaten Pali ini? Contoh saya jelaskan dari Pengabuan sampai simpang Sungai Bul, pokoknya dari Simpang Raja sampai ke Tanah Abang dan seluruh jalan-jalan yang selama ini menjadi penghambat daripada akses di Kabupaten Pali ini terbangun setelah Pak Bupati memimpin. Menurut kami ini ada perbedaan sebelum Kabupaten Pali ini berdiri dan setelah kabupaten ini berdiri. Karena selama ini di masyarakat yang tinggal di Kabupaten Pali ini, daripada Talang Ubi Gaya Lama ini, selalu menikmati jalan, dan apabila diusulkan jalan tersebut, kata pemerintah sebelumnya atau kata pemerintah Kabupaten Muara ini tidak bisa dibangun karena ini jalan perusahaan. Nah, bagaimana Pak Bupati bisa membangun? Nah, terima kasih Bung Soni ya, pokoknya Bung Soni. Artinya Bung Soni yang sampaikan tadi memang benar. Di saat 2013 saya ditunjuk Bapak Haji Hairudin, Gubernur Sumatera Selatan waktu itu, dan kebetulan saya waktu itu menjabat eselon 2 di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu dipercaya di Dinas PU Bina Marga, yaitu untuk bidang jalan jembatan. Di saat kami ditunjuk dilantik PJ waktu itu oleh Bapak Menteri Dalam Negeri 22 April 2013, kami ditempatkan di Kabupaten Pali yang kebetulan waktu notabene-nya ya pemekaran lah, bukan terpisah, artinya pemekaran daripada saudara tua kita Kabupaten Muara ini. Di saat kami datang, tentunya kondisi jalan kita berdasarkan hasil survei dan hasil hitungan-hitungan daripada kita, itu kondisi jalan itu baru 13,5%, kurang lebih ya katakanlah 14-15% yang bisa dilalui. Itu pun dengan kondisi yang kurang baik. Nah, kami melihat ini dan kami juga merasakan di saat itu, di saat ada perbaikan itu selalu masyarakat menyampaikan kalau dibangun jalan tidak bisa karena ini jalan perusahaan, jalan daripada katakanlah Pertamina saat ini.
Dan kemudian juga saya tanyakan juga kepada kawan-kawan, kami sudah sering Pak mengeluhkan, menyampaikan saat itu Kabupaten Induk kita, Kabupaten Muara ini itu selalu menyampaikan bahwa tidak bisa dibangun karena ini jalan Pertamina, ini jalan perusahaan. Nah kebetulan saya tentunya di dinas PU Bina Marga dan saya ya mengerti bahwa berdasarkan undang-undang jalan bahwa jalan itu yang ada cakupan pertama itu jalan nasional atau jalan negara yang sering disebut itu menghubungkan antara ibu kota provinsi dengan ibu kota provinsi. Nah, contoh misalnya dari Sumatera Selatan, Palembang menuju Jambi. Nah, itu kan ada lintas timur. Kemudian kalau dia lewat Lampung, lewat barat sini, itu namanya lingkar barat. Jadi dia masuk Batu Raja, Muara ini, langsung ke Linggang. Nah, kemudian yang kedua jalan provinsi. Jalan provinsi ini menghubungkan antara satu kabupaten dengan kabupaten lain. Kemudian jalan kabupaten. Jalan kabupaten artinya dari kecamatan ke kecamatan. Misalnya kecamatan kita, Penanggal Utara, ke Talakobi. Nah, itu jalan kabupaten. Dan satu lagi yang belum diketahui oleh masyarakat itu jalan yang namanya jalan non status. Apa yang dinamakan jalan non status? Jalan yang non status ini jalan yang tidak termasuk dalam SK baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Itu artinya non status. Nah, mengapa saya saat datang ke sini? Yang pertama-tama saya lakukan yaitu kami membuat perbu, peraturan bupati atau peraturan daerah yang menyatakan bahwa jalan-jalan ini, ruas-ruas jalan ini, jaringan jalan ini merupakan jaringan jalan kabupaten. Nah selama ini kami melihat mungkin Kabupaten Induk kita tidak meng-SK-kan atau tidak membuat. Artinya jalan ini jalan kabupaten, jalan provinsi, itu tidak termasuk di Kabupaten Bali. Di Kabupaten Bali. Nah, alhamdulillah saat itu ya kami buat, oh ini ruas jalan katakanlah A, itu tadinya katanya jalan perusahaan. Oh, ini kita masukkan SK kita yang kabupaten. Artinya dengan SK kabupaten ini menjadi tanggung jawab daripada kita kabupaten. Ya. Apakah Pak Bupati saat ingin membangun itu mempunyai sebuah hambatan-hambatan seperti halnya karena kami tahu Pak Bupati pada waktu itu air terbuang Pak Bupati kamu bangun jalan itu. Apakah pernah maksud saya didatangi oleh perusahaan kenapa membangun atau bagaimana? Kalau intinya kalau cara mereka datang, mereka juga ya katakanlah tidak ada karena banyak masyarakat mengatakan wah ini bangun daerah ini terbuang. Tapi saya berpikir saat itu ini kan untuk kepentingan masyarakat dan untuk masyarakat. Tuh kalau ini perusahaan dan perusahaan ada di sini, kenapa perusahaan tidak bangun? Kan itu saya berpikir seperti itu. Ini harus saya bangun apapun resiko. Dengan tekad dan kemauan saya dan didukung oleh masyarakat. Artinya alhamdulillah kan semua jalan-jalan itu yang di notabene di Kabupaten Bali ya dapat kita bangun. Atau pembangunan juga untuk jalan rakyat. Nah kalau ini cuma jalan si A, jalan si B tapi tidak untuk kepentingan masyarakat kita, yang ngapain kita harus diam saja kan? Nah artinya keterpurukan di kondisi jalan kita itu yang membuat kami harus tetap dibangun ini lagi dengan ya persyaratan administrasi kita harus lengkapi. Artinya oh ini masuk jalan kabupaten dibuka SK-nya benar masuk kan itu. Nah kalaupun memang dari pihak perusahaan mengatakan ini jalan mereka ya tunjukkan kepada kami bukti konkret, bukti otentik ya secara administrasi, surat menyurat bahwa lahan ini punya mereka dan ini jalan mereka. Nah gitu. Nah, kalau mereka merasa memiliki, kita tidak ribut jalan siapa. Justru menggunakan CSR. Ya Pertamina bangun dong. Jangan terbalik. Karena Pertamina CSR-nya kabupaten. Kan gitu. Nah, jadi inilah yang hal yang membuat kami yang penting suatu keberanian. Betul. Nah, kemudian mungkin tadi Bung Sony apa dari rekam tidak ya banyak orang ngomong di mana kantor Pak Heri, kapan bangun kantor,
Memang kalau secara instan, kalau secara pribadi untuk kepentingan saya pribadi, saya bangun kantor. Saya bangun kantor artinya hampir 120 miliar satu perkantoran yang bangun untuk kami. Ya. Nah, uang 120 miliar itu kalau 1 kilo 3 miliar sudah 40 kilometer. Rakyat bisa menikmati jalan yang bagus. Kan cuma dua ada pilihan kita saat ini. Ya karena kita daerah baru, keuangan kita juga orang bilang banyak. Ya banyak itu kalau saat kondisi kita dalam keadaan cukup baik. Tapi kalau ada jalan kita rusak, gedung belum ada, uang 45 triliun sekarang itu sedikit. Ya. Beda kan dengan kabupaten kota yang sudah 60 tahun, 70 tahun berdiri. Kita baru 6 tahun. Saya definitif 6 tahun. Pemekaran iya. 2013. Tapi tahu tidak di saat 2013 apa yang harus kita perbuat? Ya. Bantuan provinsi 10 miliar. Bantuan dari Kabupaten Indo, Muara Enim 5 miliar. Itu pun untuk pembayaran gaji. Udah 1 tahun hilang. 2014 berapa puluh miliar cuma. Hampir dikatakan tidak ada sama sekali untuk pembangunan. Nah di awal 2015 baru ada mulai 385, kemudian 600, terus 800, 1,1, 1,3, akhirnya 1,5, 1,6. Itu kan butuh perjuangan. Dengan sumber SDM kita, ya harap malum kan, daerah baru. SDM juga tentunya Baru. banyak yang baru ngerti ya. Nah ini Pak Tony. Jadi saya bilang dua alternatif pilihan kita, bangun kantor atau bangun jalan. Ya, kalau sebagai seorang birokrat, orang PU ya pengen pengen bangun kantor. Kantor bagus, jalan bagus. Namun di saat aku harus milih, aku pilih jalan dulu. Supaya masyarakat aku senang. Roda perekonomian, pertumbuhan ekonomi kita juga bisa bangkit. 2013, 2014 banyak mobil nggak bisa lewat. Kalau sekarang ya katakanlah belum begitu baik. Rata-rata mobil yang kecil-kecil, mobil sedan. Hampir di tiap desa itu sudah ada mobil sedan. Artinya itulah indikator kalau kita lihat jalan sini bisa dilalui. Nanti kalau ngomong bagus nanti kesannya sombong Pak. Satu lagi Pak. Dilalui, mungkin ada sedikit rusak tapi masih bisa dilalui. Satu lagi Pak. Kami mendengar kabar-kabar Pak Bupati sebenarnya membangun jalan yang saat itu merupakan pondasi belum selesai. Apakah benar itu Pak? Betul Pak. Jadi sama sekali sekarang yang dianggap oleh masyarakat ini baik. Kalau kami sebagai seorang atau orang PU dan habitat kami perjalanan umum khusus jalan jembatan, kami itu melihat jalan bagus dengan lidah itu bukan bisa dilalui. Oh ini beton bagus, tapi kecepatan rata-rata. Ya karena kami ini sebenarnya karena kebiasaan jalan lumpur, pas jalan ini cor beton itu sudah bagus. Tapi enggak apa-apa masyarakat bilang benar, tapi kalau kami belum. Ya. Karena kecepatan rata-rata kita Pak, itu bisa dilalui, tapi kecepatan rata-rata kita baru misalnya 40, 50, 60. Itu artinya baru sedang. Nah kalau sudah kecepatan bisa 80 ke atas, baru kondisi jalan itu baik. Ya. Jadi saya juga harus mengakui. Ya bagi masyarakat, tapi bagi kami belum bagus. Baru sedang. Berarti itu baru pondasi. Baru pondasi beton ini. Karena sampai PU kami juga melihat dulu. Kalau kita cuma sekedar pakai agregat, dia rembesan air. Nah masyarakat kadang-kadang kan malas Pak, menunggu bupatinian bersih ke parit. Iya. Nah ini saat genangan air, banyak genang. Kalau jalan cuma sekedar agregat dilalui kendaraan berat, itu jalan itu kan bisa ambles. Tapi kalau dengan jalan beton ke depan tentunya ya kita layar lagi Pak, kita tutup dengan pembukaan aspal. Nah inilah sebagai fondasi saya selalu bilang Pak Sony. Jadi kalau dibilang baik ya mungkin bisa dilalui. Tapi kalau kami sebagai orang PU baru sedang-sedang saja. Belum. Terkait ini Pak, satu lagi ini ngajang terus nih. Kondisi jalan yang dilalui saat ini Pak, dari jalan poros kita Simpang 5, begitu saat mendekati jam 4 sampai
jam 6 atau sampai maghrib, atau dari jam 6 pagi sampai ke jam 8, itu kondisinya untuk berjalan itu sudah sangat ya padat. Untuk hal ini Pak Bupati sendiri punya solusi untuk menyelesaikan, karena saya yakin 2 tahun lagi ini bakal tidak bisa jalan lagi Pak Bupati. Ya, itu sudah dalam pemikiran kita, Bung Fani. Artinya kami membangun Kabupaten Pali ini, sudah saya sampaikan bahwa daerah Simpang Lima, Kebon Sayu, Bayangkara ini kan kota-kota lama, Ya. Talang Pipa. Nah, kami tidak berharap kota-kota lama ini kita rombak habis. Jadi kota-kota lama ini tetap kita pelihara. Mungkin drainasenya yang kurang, kita tambah drainase. Ya. Jalannya kurang baik, kita baiki. Tapi untuk pelebaran jalan, perluasan jalan, itu kami tetap pertahankan. Nah, untuk mengatasi itu tentunya Bung Fani, sekarang kenapa saya membuat jalan lingkar dari Handayani maupun dari Polres itu menuju ke Sumberjo katakanlah. Jadi putar Pak ya. Jadi itu jalan lingkar untuk kan ke daerah perkantoran nantinya di Talang Marangan ini. Nah, kenapa saya jalan situ? Karena di jalan situ pun banyak yang sirip-sirip ikan. Kalau istilah kita, kalau ikan tuh induknya, exitnya. Kalau dari Sumberjo kita dari Pelita bisa masuk. Nah, kemudian kami juga akan melihat jalan mungkin dari Beracun itu akan masuk ke sirip yang jalan menuju ke Handayani itu. Nah, jadi selain jalan lingkar itu kita juga akan bangun jalan-jalan tembus yang untuk menuju jalan induk. Kalau istilah kami sekolah dulu tentunya kalau irigasi itu ada saluran primer. Nah, ya tentunya kami di jalan ini kita saluran induk dulu, saluran primernya dulu. Baru kemudian jalan-jalan sekunder. Sekunder itu kalau pengairan, kalau kita sekundernya baru nanti yang tersier, yang ke kampung-kampung, dari kampung-kampung yang ke ibu kota kecamatan, baru ke ibu kota kabupaten. Ya, kan masalahnya jalan lingkar inilah yang harapan kami. Kemudian jalan lingkar itu juga ke depan juga harapan kami dari Simpang Lima itu sekarang kan ke daerah Semangos atau sekarang ke Lubulingga itu 2 jam. Nah, tentunya ke depan kan mobil-mobil besar bukan tidak mungkin lewat sini karena jarak waktu kita lebih pendek. Ya. Dari Simpang Lima ke Kota Linggau itu bisa menempuh 2 jam. Nanti jalan lingkar itu yang kita tembuskan. Jadi jalan itu lingkar situ, nanti di belakang pasar kita buat tembus itu masuk langsung ke Tebing Hitam. Jadi di belakang desa Talang Jawa atau Talang Buya. Ya. Nah, jadi rencana tata ruang kita. Jadi kota lama tetap, tapi jalan menuju jalan-jalan Indo ini kita bangun. Nah, makanya saya buat dari Simpang Lima sampai ke Talang Akar itu nantinya kan 2 jalur. Ya. Jadi untuk mengikat dari jalur Indo ini menuju sini dan jalan lingkar. Jadi saya yakin 2 tahun 3 tahun lagi Simpang Lima itu nggak bisa jalan. Kalau dari sekarang tidak kita programkan mengatasi jalan tersebut. Kemudian contoh mungkin dari kantor camat, kalau kita lurus itu bisa ke Talang Subur. Nanti kalau itu ketemu Talang Subur kan bisa masuk kemana-mana. Ya. Nah, inilah harapan kami tentunya Pak. Karena pembangunan ini butuh waktu, yang jelas butuh dana. Tapi jelas planning program kami itu sudah bukan lagi sudah terpikirkan. Ada duit jalan, ada duit jalan. Nah, jadi tolong doa, Bung Soni tentunya harapan kami juga mudah-mudahan APBD dari Pali ini bertambah terus, PAD kita juga bertambah terus. Nah, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita pasang sebagai fondasi ini kan bisa dirasakan oleh masyarakat semua. Amin. Oke, terima kasih Pak Bupati sudah berbincang-bincang dengan kami. Semoga ini menjadi sebuah kabar ataupun penjelasan Pak Bupati ini bisa dimengerti lah oleh masyarakat bahwa kami sebagai pemilik dari Raja Strampop Drill ini kepengen masyarakat tuh tahu informasi yang sebenarnya, tidak mengira-ngira atau menduga-duga. Nah, masih dengan ujinya. Ujinya. Katanya. Oke, terima kasih Pak Bupati telah bergabung dengan kami. Prabu, Bang Joni, ya, masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.